Assalamualaikum teman-teman. Aku mau membawakan materi bertema badan usaha yang disusun oleh tim kreatif Salma Saidatul Miskiyah, Deani Hikmawati Maudi, Dimas Saputra, Agil Mayogi, dan Intan Rahmanita dengan dosen pengampu kita Fahmi Susanti. Kita mulai aja ya. Sebelum memulai lebih jauh, kita akan bahas pengertian badan usaha. Jadi, badan usaha sendiri merupakan kesatuan yuridis atau hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sejumlah keuntungan. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu usaha dan salah satu diantaranya adalah produk dan jasa. Beberapa produk dan jasa yang dimiliki ini nantinya akan dijual dan diperdagangkan oleh para pemiliknya. Nah, untuk macam-macam badan usaha, yang pertama berdasarkan kegiatan itu ada ekstraktif, perdagangan, industri, dan jasa. Yang kedua berdasarkan kepemilikan modal ada BUMN, BUMS, BUMD, dan badan usaha campuran. Lalu yang ketiga berdasarkan wilayah negara ada penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dalam asing. Lanjut ke bentuk-bentuk pemilikan perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Yang kedua, badan usaha firma atau FA, yaitu badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV, yaitu suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT, yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan perseorangan yang ada di dalamnya. Yang kelima, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Yang keenam, perusahaan jawatan, yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Yang ketujuh, perusahaan umum atau perum, yaitu perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Yang terakhir, ada koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. Selanjutnya, kita masuk ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Sekalipun perbankan konvensional telah menjadi bagian utama dalam menjalankan roda ekonomi,
Namun, masih banyak kalangan ulama yang menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari aktivitas perbankan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha ada tiga, yaitu fungsi komersil, fungsi sosial, dan fungsi badan usaha dalam perekonomian. Yang pertama, fungsi komersial badan usaha adalah meliputi dua hal, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen dalam badan usaha meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan semua kegiatan dalam badan usaha. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha sendiri lebih bersifat eksternal. Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sampai sejauh mana badan usaha mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan sekitar. Contoh fungsi sosial dalam badan usaha yaitu sebagai penyedia lapangan kerja dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah, yang terakhir, fungsi dalam perekonomian. Kemajuan badan usaha dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Semakin maju badan usaha, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka. Dengan begitu, skala usaha juga akan semakin besar karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangsa pasar akan menjadi lebih luas. Lalu kita bahas ciri-ciri badan usaha. Yang pertama, mencari keuntungan. Ciri-ciri badan usaha yang utama adalah memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan sebuah badan usaha. Ini dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha. Nah, yang terakhir, aktivitas operasional di bawah pimpinan seorang usahawan. Adanya kepemimpinan dari seorang usahawan agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha. Lanjut, kita bahas badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, karakteristik BUMN sendiri yaitu yang pertama, usahanya bersifat membantu tugas pemerintah. Yang kedua, menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaannya yang dikuasai negara dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang dan berlaku dan harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Yang terakhir, dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis. Peranan BUMN. BUMN dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Yang kedua, pemerintah melalui perusahaan negara atau BUMN dapat melayani masyarakat secara maksimal. Ketiga, BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non-pajak. Keempat,
BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. Yang terakhir, BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kelebihan dan kekurangan BUMN. Kelebihannya, yang pertama, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapatan negara. Kekurangannya, yang pertama, menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua, pengembangan usaha terhambat banyaknya aturan yang memikat. Yang ketiga, beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Lalu kita bahas badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan BUMD yang pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Kedua, sebagai sumber pendapatan daerah. Ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan BUMD. Kelebihannya, yang pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Kedua, modal berasal dari kekayaan negara. Ketiga, apabila menderita kerugian, pemerintah yang menanggungnya. Keempat, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Yang terakhir, memperoleh fasilitas dari negara. Nah, kekurangannya sendiri yaitu banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara yang menjadikan pegawai kurang disiplin. Kedua, pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Selanjutnya, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah sebuah jenis badan usaha yang hampir seluruh besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau non-pemerintah. BUMS sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal sekaligus mampu melakukan pengembangan dan juga modalnya. Hal ini tentu saja akan mendukung program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat Indonesia. Peranan BUMS sendiri yang pertama, membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, menambah pendapatan negara. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Karakteristik BUMS. Pertama, dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha. Kedua, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai pemilik, tetapi pengelolaannya diserahkan pada pihak lain yang lebih profesional. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pimpinan. Jadi, kesimpulannya adalah badan usaha berbadan hukum
dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya memang memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban. Namun, di saat kedua badan usaha ini mulai beralih melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, tanggung jawab badan usaha tersebut tidak akan berubah. Perdagangan melalui sistem elektronik hanyalah sarana. Peralihan bentuk badan usaha dari konvensional ke online ini tidak membedakan tanggung jawab suatu badan usaha. Yang berbeda hanyalah media yang dilakukannya perdagangan. Nah, sampai sini dulu ya. Sekian dan terima kasih teman-teman.